Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Hari ini Bu Umi akan membahas tentang sistem ekskresi pada manusia. Kita akan bahas gangguan pada sistem ekskresi. Yang pertama pada ginjal. Contohnya adalah batu ginjal. Banyak gumpalan kalsium oksalat ditemui pada sepanjang saluran kemih. Penderita batu ginjal akan merasakan sakit di punggung atau pinggang. Bahkan ada bercak darah pada urin. Batu ginjal bisa diatasi dengan minum obat atau terapi invasif, misalnya dengan gelombang kejut. Tujuan perawatan ini biasanya untuk meluruhkan batu ginjal sehingga dapat keluar melalui saluran urin. Seperti ini batu yang terdapat di dalam ginjal. Selanjutnya adalah infeksi saluran kemih. Penyakit ini terjadi karena bakteri masuk ke saluran kemih dan lebih banyak terjadi pada wanita. Meski pria juga bisa mengalaminya, bahkan anak-anak. Gejalanya, rasa nyeri atau sensasi terbakar saat buang air kecil. Frekuensi buang air kecil meningkat, tapi hanya sedikit urin yang keluar. Rasa tidak nyaman di perut bagian bawah dan panggul. Urin berwarna gelap dan berbau tidak sedap. Terdapat darah di dalam urin atau hematuria dan terasa tidak enak pada badan. Selanjutnya adalah nefritis. Seperti inilah ginjal yang mengalami nefritis dan seperti ini ginjal yang sehat. Nefritis adalah kerusakan pada bagian glomerulus ginjal akibat infeksi kuman, umumnya bakteri Streptococcus. Akibat nefritis, seseorang akan menderita uremia atau edema. Uremia adalah masuknya kembali urin dan urea ke dalam pembuluh darah. Sedangkan edema adalah penimbunan air di kaki karena terganggunya reabsorpsi air. Gejalanya adalah hematuria atau ada darah di dalam air kemihnya. Proteinuria, terdapat protein di dalam air kemih. Dan kerusakan fungsi hati yang tergantung kepada jenis lokasi reaksi kekebalan. Selanjutnya, albuminuria adalah suatu kondisi urin mengandung protein albumin. Albumin adalah protein utama yang terdapat dalam darah, sehingga albuminuria disebut juga sebagai proteinuria. Penyebabnya adalah kerusakan pada ginjal, kurang minum, dan juga latihan yang terlalu berat. Faktor resiko penyebab albuminuria adalah diabetes, tekanan darah tinggi atau hipertensi, praeklamsi atau tekanan darah tinggi pada ibu hamil, penggunaan obat-obatan secara berlebihan, infeksi, dan gangguan sistem kekebalan. Selanjutnya adalah hematuria, adalah kencing berdarah disebabkan oleh berbagai penyakit, mulai dari infeksi saluran kemih, penyakit ginjal, hingga kanker prostat. Darah di dalam urin akan mengubah warna urin menjadi kemerahan atau sedikit kecoklatan. Urin yang normal seharusnya tidak mengandung darah sedikit pun. Penyebab terjadi hematuria adalah infeksi saluran kemih, batu saluran kemih, termasuk batu kandung kemih. Penyakit ginjal, misalnya batu ginjal, peradangan, penyakit diabetes, pembesaran kelenjar prostat, kanker kandung kemih atau kanker prostat, hemofilia, dan anemia sel sabit. Seperti inilah urin yang menderita hematuria, terdapat darah di dalam urinnya. Ini adalah urin normal. Selanjutnya adalah
Gangguan diabetes insipidus, suatu gangguan fungsional ditandai ketidakmampuan ginjal untuk mengontrol urin dikarenakan gangguan hormon antidiuretik yang mengatur jumlah cairan dalam tubuh. ADH dihasilkan hipotalamus, yaitu jaringan khusus di otak. Hormon ini disimpan oleh kelenjar pituitari setelah dihasilkan oleh hipotalamus. Gejala diabetes insipidus selalu merasa haus, pada saat bersamaan sering membuang air kecil dalam jumlah yang sangat banyak. Jika sangat parah, bisa mengeluarkan air kencing sebanyak 20 liter dalam sehari. Selanjutnya adalah kanker ginjal. Kanker ginjal adalah kondisi ketika terjadi pertumbuhan sel-sel secara abnormal dan tak terkendali. Kanker biasanya dialami oleh siapa saja. Kanker ginjal paling sering terjadi pada orang yang berusia 50 tahun ke atas. Faktor yang dapat meningkatkan resiko terjadinya kanker yaitu merokok, mengalami hipertensi, memiliki berat badan yang berlebihan, memiliki riwayat kanker ginjal dalam keluarga, berusia lebih dari 50 tahun, serta menjalani perawatan gagal ginjal dalam jangka panjang seperti cuci darah. Bekerja di lingkungan yang mengakibatkan terpaparnya bahan kimia tertentu seperti kadmium. Menderita penyakit kelainan bawaan seperti sindrom von Hippel-Lindau dan biasanya berjenis kelamin laki-laki. Selanjutnya adalah gangguan pada kulit. Yang pertama, jerawat atau akne. Jerawat merupakan gangguan kulit yang berhubungan dengan produksi minyak atau sebum berlebih. Terjadi ketika folikel rambut tersumbat oleh minyak dan sel kulit mati, hingga menyebabkan peradangan ditandai munculnya benjolan kecil, terkadang berisi nanah di atas kulit. Gangguan ini terjadi di bagian tubuh dengan kelenjar minyak terbanyak, yaitu wajah, leher, bagian atas dada, dan punggung. Gejalanya, benjolan berwarna kemerahan atau kuning karena mengandung nanah, benjolan kecil yang muncul di atas kulit, sensasi panas atau terbakar akibat adanya peradangan, terasa gatal pada benjolan, dan memerah karena meradang. Selanjutnya adalah biang keringat. Biang keringat atau mililaria atau ruam panas merupakan kondisi yang disebabkan oleh saluran keringat tersumbat dan keringat terjebak di bawah kulit. Terkadang biang keringat juga bisa tampak mirip dengan jerawat pasir. Ruam panas umum terjadi selama cuaca panas dan lembab. Ruam dapat muncul sebagai lapuh atau benjolan merah. Ruam panas dapat menyebabkan gatal atau rasa ditusuk-tusuk. Ruam panas biasanya hilang sendiri. Penggunaan kipas angin dan pakaian tipis dapat membantu. Gejalanya berupa bintil-bintil kecil yang berwarna merah, terutama di tempat menumpuknya keringat, atau rasa perih dan tajam pada ruam. Muncul di seluruh bagian tubuh dan bisa terjadi pada semua rentang usia, mulai dari anak-anak, dewasa, bayi, dan manula. Untuk gangguan paru-paru, kita bahas pada sistem pernapasan, dan gangguan pada hati kita bahas pada sistem pencernaan. Bagaimana cara menjaga kesehatan organ ekskresi? Untuk ginjal, terapkanlah diet sehat dan seimbang. Batasi konsumsi gula garam. Perbanyak minum air putih. Rutin berolahraga. Jangan sembarang konsumsi obat atau suplemen. Rutin periksa ke dokter dan hindari rokok.
Untuk kulit, jangan merokok, hindari konsumsi alkohol, tidur yang cukup, konsumsi makanan yang sehat dan bergizi, kendalikan stres, lindungi kulit Anda dari paparan sinar matahari, rutin cuci muka, dan pakailah pelembab. Untuk paru-paru, jangan merokok, hindari paparan polutan, berolahraga, mencegah infeksi, latihan pernapasan, dan minum banyak air putih. Sedangkan untuk hati, lakukan imunisasi, miliki pola makan sehat dan bergizi seimbang, minum air putih yang cukup, hindari konsumsi alkohol, hati-hatilah dalam mengkonsumsi obat. Demikianlah sistem ekskresi yang kita bahas. Terima kasih telah menyimak dan mudah-mudahan dapat bermanfaat. Kita tetap semangat untuk belajar. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.